Halo kaum pemula, kaum recehan rebahan cari cuan. Oke, gue ucapkan banyak-banyak terima kasih pada kalian yang selalu support channel ini. Dan yang belum mampir silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa juga diaktifkan notifikasi loncengnya supaya tidak ketinggalan dari updatean-updatean terbaru yang ada di channel ini. Oke, pada kesempatan siang kali ini gue bakal membahas berita terupdate yang mengenai informasi hari ini. Jadi masih ke seputaran exchange FTX ya. Jadi kan sebelumnya itu ada sebuah kesepakatan nih antara kedua belah pihak yaitu Seng Peng Zhao dengan SBF. Namun informasi itu berubah secara signifikan, yang awalnya sepakat sekarang telah dibatalkan atau saja sekarang telah invalid ya, menyerah nih untuk mengakuisisi dari exchange FTX. Tetapi sebelum lanjut ke pembahasan, seperti biasa gue ingatkan kembali kepada kalian tetap Dior, do your own research. Di sini gue tidak ada unsur ajakan kepada kalian untuk membeli ataupun menjual koin-koin dan juga token-token yang gue bahas. So, apapun risikonya gue tidak ikut bertanggung jawab. Oke, jadi langsung saja kita cek-cek market terlebih dahulu. Dimana sekarang ini gue buka di exchange Binance dan untuk kondisi market per hari ini pun masih sama lah ya, kondisinya masih merah merona. Namun sekarang ada sedikit pemulihan dari Bitcoin yang harganya sudah di atas 16.674 US dollar. Oke, jadi di sini untuk berita yang bakalan gue sampaikan kepada kalian ya, kira-kira masalah yang menimpa terhadap exchange FTX itu sebesar apa sih, seberat apa sih, sehingga di sini untuk Sejet sendiri telah membatalkan dalam sebuah kesepakatan tersebut ya untuk mengakuisisi exchange FTX. Oke, mungkin kita ambil contoh dari kasus sebelumnya ya. Di sini untuk koin Terra Luna yang akan gue ambil contoh ya, mungkin untuk koin Terra Luna walaupun sekarang telah rebranding menjadi Luna Classic dan bahkan diserahkan 100% terhadap komunitas. Mungkin untuk kasusnya Terra Luna ini tidak terlalu parah ya, makanya di sini Luna Classic aja nih masih ada di market, ada beberapa di bursa ya, dan ini masih bisa juga untuk kita perjualbelikan. Dan untuk yang kedua gue ambil contoh dari exchange Hotbit. Nah, untuk Hotbit mungkin kalian para user Hotbit pernah mengalami suspend yang begitu lama ya, ini lebih dari sebulan nih. Ini baru juga ya, belum lama banget nih untuk exchange Hotbit yang mengalami penyelidikan oleh tindakan hukum karena adanya sebuah indikasi perdagangan dari mantan karyawan exchange Hotbit itu sendiri. Nah, tetapi masalah yang menimpa exchange FTX ini kira-kira seberat apa, sebesar apa ya, sehingga di sini saya jet aja sudah tidak bisa ya untuk menanggulangi masalah dari exchange FTX. Oke, jadi nggak perlu banyak basa-basi, kita langsung saja masuk ke sumber informasinya. Oke, diangkat oleh Watcher Guru. Binance keluar dari kesepakatan untuk mengakuisisi FTX. Nah, jadi beritanya datang dari media Watcher Guru. Ya, jadi di sini udah jelas banget nih Binance membatalkan ya dalam sebuah pengakuisisian exchange FTX. Dalam perkembangan lain yang mengejutkan dari kisah antara dua platform pertukaran kripto ini, tampaknya kesepakatan tidak lagi berlaku. Seperti yang telah dikonfirmasi oleh Binance, mereka meninggalkan kesepakatan untuk mengakuisisi FTX. Kedua platform perdagangan kripto telah secara terbuka menyetujui persyaratan kemarin, tetapi tampaknya mereka tidak membuahkan hasil. Pernyataan resmi dari Binance telah mengindikasikan bahwa masalah dalam FTX lebih mengerikan daripada diasumsikan. Nah, jadi alasan sebuah pembatalan dari Seng Peng Zhao tersebut mengenai pengakuisisian exchange FTX karena poinnya, menurut Seng Peng Zhao sendiri, masalah yang menimpa dari exchange FTX ini benar-benar rumit, benar-benar banyak banget masalahnya ya. Makanya di sini dari saya sendiri lebih memutuskan untuk membatalkan dalam sebuah pengakuisisian tersebut. Bahkan di sini juga lebih mengerikan daripada yang diasumsikan. Ya mungkin sebelumnya pada pertemuan kemarin ya antara kedua belah pihak dari kedua orang besar tersebut ya, CEO Binance dan juga CEO dari FTX, itu mungkin membicarakan ya kira-kira apa sih itu masalah yang menimpa FTX saat ini. Ya mungkin ternyata yang dikatakan oleh CEO dari FTX tersebut ya yang bernama Seng Bankman-Fried itu tidak sesuai dengan masalah yang telah menimpa dari exchange FTX. Ya mungkin dari SBF tersebut tidak semuanya dibukakan kepada Seng Peng Zhao ya, makanya di sini ya mungkin cari tahu sendiri untuk saja ternyata masalahnya ini lebih mengerikan daripada yang diasumsikan oleh SBF tersebut. Makanya sekarang ini telah diputuskan untuk invalid ya. Jadi karena memang invalid itu ya udahlah, Sajat udah menyerah gitu ya karena melihat dari masalahnya aja banyak banget bahkan lebih mengerikan ya daripada yang diasumsikan. Makanya di sini dari Sajat sendiri dia telah resmi membatalkan dalam sebuah pengakuisisian dari exchange FTX. Dan di sini juga dari akun Twitter Binance ini langsung meng-announcement ya. Ini kalian bisa langsung masuk ke sana bahwa ya dia memberitahukan gitu untuk sekarang ya dia telah membatalkan pengakuisisian dari exchange FTX yang sebelumnya telah disepakati. Oke, di sini ada masalah terkait FTX yang tetap ada. Nah, jadi ini telah menjadi cerita yang berkembang selama seminggu terakhir dengan FTX dan token asli mereka yaitu FTT mogok dengan cepat.
Mereka tampak sangat membutuhkan bantuan. Panggilan itu dijawab oleh Binance yang setuju untuk menandatangani letter of intent untuk mengakuisisi pesaing mereka. Nah, jadi di sini karena terdapat masalah dari exchange FTX ya, dia meminta solusi bahkan meminta bantuan langsung kepada CEO dari exchange Binance karena di sini ya dari token asli mereka itu atau native dari exchange FTX adalah FTT ya, ini mogok dengan cepat gitu. Jadi dia memerlukan sebuah bantuan ya, makanya dia menghubungi dari Seng Pengzhou tersebut. Bahkan di situ juga mereka setuju gitu ya menandatangani dari LOI atau Letter of Intent untuk mengakuisisi pesaing mereka. Namun ternyata setelah diselidiki oleh CZ ini masalahnya banyak banget, ini besar sekali makanya sekarang dibatalkan. Dan dengan berita yang muncul sepanjang hari bahwa kesepakatan itu mungkin dalam bahaya, Binance telah secara resmi membatalkan akuisisi dalam sebuah pernyataan terungkap bahwa masalah yang mengganggu FTX jauh lebih buruk dari yang diperkirakan sebelumnya. Nah, jadi di sini udah jelas banget ya dari Seng Pengzhou karena sekarang telah mengetahui sumber masalahnya apa, ternyata ya di sini lebih buruk gitu ya. Ya kita ambil contoh dari sebelumnya ya untuk kedua kasus ya, gua ambil 2 kasus saja yaitu yang pertama yang menimpa dari koin Terra Luna yang sekarang rebranding menjadi Luna Classic. Ya mungkin itu masalahnya tidak terlalu parah ya untuk Seng Pengzhou. Ya walaupun di sisi lain Seng Pengzhou juga masih mengalami sangkut di koin Terra Luna tersebut ya. Makanya di sini ya dari Sejat sendiri masih mempertahankan ya untuk membantu dari token Luna Classic yang sekarang sudah rebranding kan, dulunya itu masih Koin Terra Luna. Tapi menurut Sejat ya mungkin kasus seperti itu tidak terlalu parah ya, tidak separah exchange FTX. Dan untuk kasus yang kedua, di sini yang menimpa Hotbit sebelumnya, mungkin teman-teman juga nih para user Hotbit pernah mengalami masalah ya karena exchange Hotbit itu pernah disuspend selama ya kurang lebih dari 1 bulanan ya. Karena adanya sebuah perdagangan orang dalam, sebetulnya itu bukan orang dalam tetapi itu adalah X dari karyawan exchange Hotbit. Tetapi kan itu kasusnya lama banget, rumit ya. Nah, dengan adanya kasus kedua tersebut di antara Cointera Luna dengan Hotbit, ini sekarang semuanya ada di exchange FTX. Bahkan di sini ya mungkin dari exchange FTX sendiri ini lebih parah kasusnya, lebih mengerikan dari beberapa kasus sebelumnya. Makanya sekarang dari Sejat sendiri dia telah memutuskan untuk tidak mengakuisisi dari exchange FTX. Dan bahkan di sini juga ada sebuah postingan 8 jam yang lalu dari Watcher Guru di akun Twitternya dan sekarang dari exchange FTX telah disuspend ya. Oke, di sini ftx.com menangguhkan semua orientasi klien baru dan memperingatkan pengguna agar tidak melakukan penyetoran. Karena di sini sedang ada suspend ya. Mungkin untuk dalam sebuah penarikan ini bisa. Dan teruntuk teman-teman semua apabila kalian ada salah satu yang menggunakan exchange FTX dan aset kalian masih berada di dalam exchange tersebut, gua rasa ketika memang sekarang masih bisa dilakukan withdrawal, silakan untuk ditarik aja aset kalian ya. Karena ya sekarang ini sedang warning gitu ya. Ini danger banget lah untuk FTX. Jadi sayang banget ketika memang nanti antar deposit dan juga withdraw ini disuspend. Nah, aset kalian akan nyangkut di sana dan gua rasa kasus ini akan lama banget ya untuk diselesaikan. Dan sekarang juga dari FTX telah menangguhkan semua orientasi klien ya, artinya kan untuk sebuah pendaftaran lah, pendaftaran baru di exchange FTX ini sedang ditangguhkan, disuspend, ini nggak bisa melakukan pendaftaran baru, apalagi untuk deposit ya, ini udah nggak bisa karena sekarang sedang disuspend. Untuk kasus ini sedang diselidiki ya oleh ya tindakan hukum lah. Jadi ya sekarang sedang dilakukan suspend untuk exchange FTX. Oke, mungkin itu aja informasi yang bisa gue sampaikan kepada kalian. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Jadi untuk informasi saat ini bahwa Seng Pengzhou telah membatalkan dalam sebuah pengakuisisian dari exchange FTX karena menurut saya Jet dari masalah yang menimpa exchange FTX tersebut itu lebih mengerikan dari apa yang diasumsikan. Wow, ini masalahnya berat banget ya. Karena sekelas exchange besar ya, dia masuk ke dalam kategori bursa terbesar ketiga di dunia, sekarang mendapatkan masalah gitu. Ini berbeda dengan beberapa kasus sebelumnya yang hanya sekedar ya kasusnya sepele lah. Jadi menurut saya Jet itu masih bisa diselesaikan ya, itu masih bisa ditanggulangi masalahnya. Namun untuk sekarang yang menimpa dari exchange FTX ini ya mungkin ini berat banget untuk diselesaikan ya. Bahkan di sini juga dari Seng Pengzhou sendiri dia menyerah untuk bisa mengakuisisi dari exchange FTX karena terdapat masalah yang begitu mengerikan. Dan kira-kira menurut kalian bagaimana nih dengan exchange FTX? Apakah dia memang benar-benar akan mati ya karena adanya sebuah kasus yang mengerikan seperti ini, atau mungkin di sini akan ada superhero gitu untuk membantu ya untuk mengembalikan memulihkan dari exchange FTX tersebut karena demi menjaga reputasi market cryptocurrency dan juga bursa cryptocurrency ya. Secara dari FTX ini kan salah satu yang masuk ke dalam kategori bursa terbesar juga. Nah, kira-kira bagaimana menurut tanggapan kalian nih? Silahkan tuliskan di kolom komentar. Oke, mungkin itu aja informasi yang bisa gue sampaikan kepada kalian. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa, saksikan di the next video-video gue selanjutnya. Salam cuan, salam profit.
Bye bye.